Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rangga Willis dengan NIM 2311007 dari program studi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pengaruh Performance Ekspektansi, Social Influence, dan price value terhadap minat penggunaan Buy Now Pay Later atau BNPL pada mahasiswa generasi Z di Sidoarjo. Oke, selanjutnya masuk di latar belakang masalah. Di era digital saat ini, layanan Buy Now Pay Later atau BNPL itu telah merevolusi sistem pembayaran tradisional atau konvensional menjadi lebih fleksibel, yaitu bayar nanti ataupun cicilan tanpa kartu kredit. Fenomena ini itu sangat menarik ya, terutama di generasi Z ataupun terutama di kalangan mahasiswa, yaitu yang menawarkan kemudian akses dan likuiditas. Apalagi mahasiswa yang dikenal itu sangat tech savvy, tetapi memiliki berpenghasilan terbatas ya, atau keterbatasan finansial. Nah, namun fenomena itu juga memicu perilaku yang konsumsi impulsif. Oleh karena itu, pada penelitian ini itu menggunakan kerangka teori UTA-UT2 dan berfokus di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk melihat bagaimana sih faktor harapan kinerja ataupun performance ekspektansi, terus pengaruh sosial atau social influence dan nilai harga atau price value itu memengaruhi minat mereka. Berdasarkan latar belakang tadi, yaitu ada 4 rumusan masalah di dalam penelitian ini. Yang pertama itu, apakah performance ekspektansi itu berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan BNPL. Yang kedua, apakah social influence itu berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan BNPL. Dan yang ketiga, apakah price value itu berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan BNPL. Dan yang terakhir, yang keempat itu, apakah X1, X2, dan X3 itu berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan BNPL. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen tersebut terhadap minat penggunaan dari BNPL. Dapat dilihat di layar. Ini adalah kerangka pemikiran dan dalam penelitian ini, di mana itu variabel X1, X2, dan X3 itu diposisikan sebagai variabel independen yang mengaruhi variabel Y, yaitu minat penggunaan. Dan ada pun hipotesis di dalam penelitian ini, yaitu ada H1, yaitu performance ekspektansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan. H2, social influence berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan. Dan H3, price value berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal atau asosiatif, yaitu menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Dan populasi yang dibidik adalah mahasiswa aktif generasi Z di Sidoarjo, dengan menggunakan sebanyak 100 responden sebagai sampel melalui teknik purposive sampling. Selanjutnya ya, pengumpulan data itu menggunakan data primer melalui kuesioner daring atau Google Form dengan skala Likert 1-5, dan teknik analisisnya menggunakan structural equation modeling berbasis varian atau PLSM menggunakan software Smart PLS. Berikut ini adalah profil singkat dari 100 responden yang berhasil dikumpulkan dari segi gender. Mayoritas responden itu didominasi oleh perempuan sebanyak 62% dan laki-laki sebanyak 38%. Sedangkan dan fakta menariknya itu aplikasi yang paling populer atau yang paling sering digunakan oleh mahasiswa itu adalah
SPayLater atau Shopee PayLater itu sebanyak 55%. Dan yang kedua itu GoPayLater sebanyak 25%. Dan yang ketiga itu ada Akul, Kredivo, dan aplikasi lainnya ya, yaitu sebanyak 20%. Oke, selanjutnya itu sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis, itu dilakukan juga analisis model pengukuran atau outer model untuk memastikan instrumen penelitian ini valid dan reliable. Pertama ada uji validitas konvergen, yaitu semuanya itu dinyatakan terpenuhi atau valid karena semua indikator nilai loading factor itu di atas 0,70 dan AV itu di atas 0,50. Yang kedua itu ada uji validitas diskriminan. Itu juga terpenuhi karena nilai cross-landing setiap indikator pada variabel asalnya jauh lebih tinggi. Yang terakhir ada uji reliabilitas konstruk. Itu juga sangat reliable. Nilai Converge alpha dan composite reliability itu di atas ambang batas 0,70. Oke, selanjutnya ada analisis inner model. Dari hasil pengujian itu diperoleh nilai R-square itu 0,642. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi minat penggunaan BNPL itu mampu dijelaskan oleh variabel performance ekspektasi, social influence, maupun price value itu sebesar 64,2%, yang termasuk dalam kategori model yang moderat cenderung kuat. Sementara itu, berdasarkan hasil bootstrapping, ketiga hipotesis yang diajukan itu semuanya diterima. Oke, sebenarnya memiliki nilai tes statistik itu di atas 1,96 dan p-value itu di bawah 0,05. Selanjutnya itu sini ada pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama itu performance ekspektasi itu ternyata terbukti berpengaruh signifikan. Artinya mahasiswa itu merasa bahwa BNPL ini memberikan manfaat yang praktis dan efisien dan efisiensi transaksi sebagai dana talangan darurat. Yang kedua itu ada social influence. Itu juga sangat signifikan mengindikasikan bahwa lingkungan pertemanan dan tren media sosial itu juga memicu rasa gengsi ataupun FOMO ya untuk mahasiswa untuk mencoba BNPL. Namun poin krusialnya itu ada pada variabel ketiga atau price value, yaitu yang menjadi faktor pengaruh paling kuat. Itu beta yaitunya 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu sangat sensitif terhadap nilai harga. Jadi selama mereka merasa keuntungan ekonomi seperti promo, diskon, ataupun bunga yang ditawarkan sepadan dengan biaya adminnya, itu maka minat mereka untuk menggunakan BNPL itu akan meningkat secara drastis. Sebagai penutup, kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa performance ekspektasi, social influence, dan price value itu secara bersama-sama itu maupun parsial ya terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan BNPL pada mahasiswa generasi Z di Sidoarjo, dengan price value sebagai variabel paling dominan. Berdasarkan hasil ini, saya menyarankan kepada perusahaan vintage itu untuk mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis promo khusus mahasiswa dan menajamkan word of mouth marketing. Bagi peneliti selanjutnya itu disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menambahkan variabel independen lain seperti literasi keuangan dan kontrol diri.
Ya demikian presentasi laporan tugas akhir saya untuk memenuhi UAS dari mata kuliah metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.